warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi qudratil arifin wa bi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini jendelanya bisa dibuka ya? Enggak saya. Kasihan ibu. Oh, bisa bu ya. Jendelanya bisa bu ya. Bisa Bisa bu ya. Baik ibu-ibu nanti dulu ya, nanti ada salat sholat baru dibuka tirainya. Bisa ikut. Bapak-bapak sekalian, jamaah mushola B1 ya. Di Signatur Grande Apartemen yang sama tidak semuliakan, calon-calon pengurus surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam taklim yang digagas oleh Nas DPR bersama pengelola daripada apartemen ini. Kajian setiap Selasa ba'da zuhur. Kajian sini juga Selasa ba'da zuhur. Ayo ibu tapi sana aja. Kita akan nanti Dibuka jendelanya. kita akan menunggu sebentar dulu. Iya, Mengkajinya itu kita pikir ya, kita pikir. Jadi ngajinya sebentar aja. Nah, karena aktivitas dari Bapak Ibu sekalian kan banyak kegiatan ya, ba'da zuhur. Jadi ngajinya rehat sebentar dari sholat zuhur kita untuk taklim bareng-bareng. Kita pikir yang cukup terkenal pesantren ya, yaitu kitab Matan Takrib dan syarahnya Fathul Qorib. Jadi ini kita pikir terkenal. Kenapa pikir? Karena memang kita dalam menjalankan hukum Islam dan rukun Islam yang kita tahu ada 5 yang jadi rukun Islam, ada rukun Islam yang 5, maka kita harus tahu ilmunya, fikihnya gitu. Kita sholat, mengapa kita takbir, itu harus tahu itu dalilnya. Bahkan sebelum sholat, nah kita wudhu harus tahu dalilnya. Jadi tahu dalilnya, tahu tata caranya, tahu tentang ilmunya. Nah, salah satu yang penting adalah bab pertama dari kitab ini Tohar. Saya kenalkan dulu nih Bapak Ibu sekalian. Kitab Matan Takrib ini adalah kitab khulasoh, ringkasan. Jadi kitab matan itu dagingnya. Kalau sekarang itu kalau buat makalah pointernya. Nah, jadi kalau ada orang maparin materi pakai PowerPoint, itu poin-poin itu matan namanya. Jadi kitab khulasoh, kitab PowerPoint. Jadi hanya poin-poinnya aja tuh, ya. Poin-poinnya aja. Ini cukup misalnya, wah ngapain kita ngaji kitab kuning begini nih? Ini kitabnya udah putih nih. Kalau aslinya kuning. Ini aslinya nih, ini kitab kuning, ini kitab kuning warna kuning. Tapi kalau udah sampai sini jadi putih ya. Tapi kitab kuning itu khazanah keislaman, di antara fikih ada yang putih, tapi umumnya tidak berharokat. Umumnya tidak berharokat. Kitab kuning juga ada yang pakai harokat, itu kitab kuning juga. Ada yang misalnya ditulis pakai Arab Jawi ya, Arab Pegon. Nah itu juga kitab kuning. Tapi umumnya kitab kuning itu kayak begini nih, nggak ada harokatnya. Nah ini matanya nih kitab matan, kita pointer ke sini nih. Nah ini ditulis oleh Al-Qadi Abu Sujai. Al-Qadi itu artinya dia seorang hakim dan dia menjabat wazir. Wazir itu dalam struktur pemerintahan di zaman Islam dulu. Nah, wazir itu pejabat tertinggi. Jadi para pejabat-pejabat di sebuah negara Islam itu melapor apapun ke wazir, menteri-menteri ke wazir. Jadi ini pejabat tertinggi di wazir. Nah ini ditulis oleh seorang wazir di zaman dinasti Bani Saljuk. Dinasti Bani Saljuk itu adalah dinasti Islam yang berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah di abad 11 sampai 14. Bani Saljuk ini didirikan oleh orang-orang Turki. Nah, salah satu dari wazir di Bani Saljuk itu namanya Al-Qadi. Al-Qadi itu adalah hakim. Abu Suja itu dia sebuah lakop ya, Abu Suja Ahmad bin Husain.
Ahmad, namanya pakai populer Abu Suja. Nah, dia menyusun sebuah kitab pointer tentang fikih Islam dari bab toharo dulu deh yang paling penting. Mengapa penting? Ya, maaf ini Bapak Ibu sekalian, kalau mau sholat ngapain dulu? Wudhu. Tapi yang sering dilupakan oleh kaum muslimin, dia wudhu tapi nggak istinja. Tahu istinja? Lihat dulu tuh pakaiannya, ada gak najis? Ujuk-ujuk dari kantor, dia langsung wudhu tuh. Dia nggak tahu nih pernah kecipratan air kencing nih. Ini bahaya nih. Ya, jadi kalau mau sholat jangan wudhu dulu, istinja dulu, masuk ke hamam, ke kamar mandi, lepas dulu tuh celana tuh. Ya, dirasain tuh bawa apa nih celana nih. Kalau ada cipratan air kencing, jangan wudhu dulu, ganti tuh celana pakai sarung. Makanya banyak orang yang dia sholat pakai sarung, dia bekal tuh sarung. Kenapa? Dia khawatir celananya ada najis. Nah, itu penting toharo. Toharo itu bukan sekedar untuk bersihkan diri dengan wudhu, bukan. Toharo itu di dalamnya ada yang namanya istinja. Jadi kalau mau sholat, bukan wudhu dulu, istinja dulu. Yang dibersihin apa? Bukan badan kita aja. Ya, badan kita tuh bersihin tuh. Jangan sampai ada sisa biji cabai tuh dikubur di dubur, ya, dubur kita tuh, ya. Ada sisa kotoran di dubur, bersihin dubur kita. Bersihin dubur tuh. Kedua, pakaian kita dibersihin dari najis. Ketiga, tempatnya. Ini udah bener nih. Kita udah bersih nih, ya. Dubur kita nggak ada najis, kubur kita tempat buang kencing nggak ada najis, udah bersih kan? Wah, bersih dulu kamar itu. Pakaian kita juga itu celana nih, jangan sampai ada najis nempel, bekas kencing kita kayak apa gitu, yang najis bersihin. Maka kalau bisa nih, pakaian sholat beda dengan pakaian kerja. Nih saran saya nih, kalau pede banget kita pakai pakaian kerja tuh, pastikan nggak kena najis. Jadi kalau toilet, lepas tuh celana, jangan kencing begini. Ada urinal, oke, hati-hati urinoir. Posisi urinoir sekarang itu, jauh sekarang harus ke kiri nih. Jangan nembak ke depan, nyiprat. Kalau nembak ke kiri atau ke kanan, postur terbaik kan, kelamin kita ke kiri. Kalau laki-laki nih, urinoir. Kalau bisa copotnya semuanya, copot. Kencing kan kalau netes air kencing, ya, ke tanah kita wudhu, tetap aja tuh najis nempel, itu bisa bikin sholat kita nggak sah. Itu tohar, itu istinja. Yang bersih adalah diri kita dulu, celana kita, tempat buat kita bersih. Kalau misalnya ada najis aja juga nggak sah juga, tempatnya ada najis. Maka istinja itu bagian dari tohar. Maka bab ini penting. Nah, baru kita wudhu dan kalau udah bersih semua, baru sholat. Khawatir kalau kita itu selama ini nggak peduli dengan istinja aja, khawatir di antara sekian tahun kita sholat hanya sekian yang Allah terima daripada sholat kita. Kenapa? Karena kita nggak peduli sama masalah istinja ini, bagian pada tohar. Baik ini matanya, ini adalah syarahnya. Syarah ini yang nulis ya adalah Imam atau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beda orang. Nah, ini kitab pointer, ini penjelasannya syarah ya. Jadi kita ngaji dua-dua nih, kitab satu yang di sini sama sini. Babnya toharo. Demikian pengantar dari saya. Ini kaget bahwa pertama kali kita ketemu, kenalkan saya Rahmat Jeki. Insya Allah akan membersamai Bapak Ibu sekalian setiap Selasa ngaji enteng-enteng aja, ya. Dengan kitab yang jelas, ada rujukannya. Nanti kalau mau dalil hadis dengan Qur'annya ada di kitab At-Tajhid namanya. Kitab yang ada dalil daripada kitab matan dan syarah ini ada dalilnya, ya. Nanti akan dilampirkan. Kalau pengen dalil, ya, dalilnya mana Ustaz? Ini mana Quran hadisnya? Ada di kitab At-Tajhid namanya. Ya, kitab ketiga kita pakai. Kalau pengen dalil, kan orang pengen dalil kan, toharo dalilnya apa ini? Nah, itu ada nanti di kitab At-Tajhid. Ini sekedar pengantar dari saya bahwa fikih itu penting, ya. Berilmu itu menjadikan kita dalam ibadah tepat, ya. Kalau tanpa ilmu ibadah kita bisa kurang tepat. Nah, bab pertama kita ulas dulu tohar. Itu aja dulu. Oke, Ustaz Bagas selaku presentator.
Kita buka sesi dulu nih kesepakatan belajar kita. Berapapun orang ngaji kita jalanin setiap Selasa ba'da zuhur. Hanya 15 menit makan waktu. Baru kembali ke tempat kita kerja masing-masing. Dan ini ada kelas, setelah ini ada kelas baca kitab. Kalau mau ikut. Nanti ada kelas baca kitab. Jadi ada beberapa orang yang udah hadir nih di belakang, ibu-ibu, bapak-bapaknya ada yang akan baca kitab depan saya. Sistemnya itu di bawah kitab nih, ngaji tuh. Nanti saya minta baca terjemahin i'rab. Itu ada kelas itu. Kalau mau ikut. Kalau pengen bisa baca kitab kuning, daftar ke beliau nih, Ustaz Bagas. Oh saya Ustaz pengen bisa baca kitab kuning. Kita beragama pengen tahu deh dari sumber aslinya. Silakan daftar. Kita akan buka kelas bisa baca kitab kuning. Ini kan bingung bacanya apa ya? Ya bagi yang belum paham. Tapi kalau kita mau belajar, ada kelasnya dibuat di sini. Ya, kalau pengen belajar bisa baca kitab kuning. Insya Allah kita bagian pada orang-orang yang menuntut ilmu dan Allah memberikan kita derajat yang tinggi. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan menuntut ilmu. Demikian dari saya serahkan kepada Ustaz Bagus. Ini pengantar dulu nih, jangan langsung ke materi ya, nanti ngebul. Yang jelas hati-hati dengan cara kita dalam berwudu. Jadi kesimpulannya jangan wudu dulu, tapi istinja dulu, bersihin dubur kubul kita dari najis. Dubur itu lubang BAB, kubul lubang kencing, ya. Bersihkan pakaian kita dari najis. Kalau bisa pakai pakaian yang memang khusus sholat, kemudian baru wudu, lalu pastikan tempat sholat kita suci dari najis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.